Presiden Prabowo Subianto temui Presiden MBZ. Rakor Perubahan 2026 genjot program rumah rakyat. Polisi gagalkan upaya peredaran 80 kg sabu. Solusi dua negara, jalan damai berkelanjutan Palestina. Sejarah Masjid Perahu yang penuh filosofi. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Sally Sregar, ini dia Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan dalam membahas penguatan investasi dan kerjasama strategis kedua negara. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama disertai sajian khas Timur Tengah. Di tengah agenda diplomasi kawasan Timur Tengah, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan lawatan luar negerinya ke Uni Emirat Arab pada Kamis 26 Februari setelah sebelumnya mengunjungi Yordania. Setibanya di Abu Dhabi, Presiden Prabowo disambut Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Qasr Al Bahri. Keduanya tampak berbincang hangat dan Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada dirinya serta delegasi Indonesia. Pertemuan bilateral berlangsung dalam suasana santai di Taman Terbuka Istana, sembari menunggu waktu berbuka puasa dengan latar pohon palem dan senja khas Abu Dhabi. Yes, I heard this special event. Very special. Thank you very much. Very personal. Great honor. It's mine. It's mine. Thank you. السلام عليكم. مرحبا طيب البنات. بارك لك الشهر. كيف حالك؟ Our new ambassador here Pleasure to meet you. and with the of our sovereign wealth fund, Danantara. Very important man. Yes, very important man. Thank you. This is my son, Riyad. Oh, thank you. Welcome. Thank you. So this is my son, Zayed. Yes. He's a special person. Oh, tough man. I hope. I hope so. Thank you very much. Keakraban tersebut mencerminkan eratnya hubungan persahabatan kedua negara. Momentum ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat dan memperluas kemitraan strategis Indonesia Uni Emirat Arab yang terus berkembang. Dalam pembahasan, kedua pemimpin menyoroti penguatan kerjasama di berbagai sektor, mulai dari energi, peningkatan investasi, hingga pengembangan kemitraan ekonomi berkelanjutan. Tahun 2026 yang menandai 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia Uni Emirat Arab menjadi pijakan penting untuk memasuki fase baru kerjasama yang lebih luas dan substantif demi kesejahteraan masyarakat kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai rangkaian lawatan ke Amerika Serikat, Inggris, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran pejabat tinggi negara. Presiden Prabowo Subianto kembali ke tanah air pada 27 Februari Jumat pagi. Usai menjalani rangkaian lawatan luar negeri, pesawat Garuda Indonesia 1 mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Terlihat kedatangan Presiden disambut jajaran pejabat tinggi, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan, Kapolri, dan Panglima TNI. Lawatan Presiden Prabowo dimulai pada 19 Februari, diawali ke Amerika Serikat untuk menghadiri rapat Dewan Perdamaian dan bertemu sejumlah pengusaha Amerika Serikat, termasuk menekan tarif dagang antara RI dan Amerika Serikat. Selanjutnya, Presiden Prabowo ke London, Inggris, menyaksikan penandatanganan kerjasama industri semikonduktor antara BPI Danantara dan ARM Limited.
serta melanjutkan perjalanan ke Yordania untuk bertemu Raja Abdullah II Ibnu Al-Husain dan membahas konflik di jalur Gaza serta solusi dua negara untuk perdamaian Palestina. Rangkaian lawatan ditutup di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, di mana Presiden Prabowo bertemu Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk membahas penguatan kerjasama ekonomi. Pertemuan juga menyinggung rencana Uni Emirat Arab menambah investasi di Indonesia, memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pengacara kondang Hotman Paris meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap kasus ABK kapal Fandi Ramadan di Batam dan kasus Radit Ardiansyah di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hotman meyakini Presiden Prabowo Subianto akan menumpas miscarriage of justice atau kesalahan peradilan dalam dua kasus tersebut. Pak Prabowo berjanji akan menumpas, dia pakai istilah miscarriage of justice. Bapak Prabowo dalam video-video mengatakan dalam perkara pidana harus kebenaran nyata. Istilah hukumnya malah beliau tahu, dia mengatakan beyond reasonable doubt. Fandi Ramadan yang merupakan ABK kapal Sea Dragon di kapal Kepulauan Riau dituntut hukuman mati lantaran diduga menyelundupkan 2 ton narkotika jenis sabu. Sedangkan Radit Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan kekasihnya sendiri yang merupakan mahasiswi Universitas Mataram bernama Made Fani Radia Puspanitra. Dalam 2 kasus tersebut, pengacara kondang Hotman Paris meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dapat memberikan perhatian terhadap kasus yang menimpa Fandi dan Radit. Hotman meyakini Presiden Prabowo akan menumpas miscarriage of justice atau kesalahan peradilan. Ia menilai Presiden Prabowo pernah menekankan perihal pentingnya prinsip beyond reasonable doubt atau tanpa keraguan yang beralasan. Terakhir, karena 2 ibu ini meminta bantuan kepada Presiden Prabowo yang dia pernah jadi klienku 25 tahun, dia pernah minta nasihat dari aku. Beliau itu dalam beberapa hari terakhir ini, Pak Prabowo berjanji akan menumpas, dia pakai istilah miscarriage of justice, yaitu penanganan keadilan secara nggak benar. Jadi 2 ibu ini nanya, janji Bapak Prabowo mana? Kan Bapak ya bilang di video-video. Yang kedua, Bapak Prabowo lebih pintar juga dari pengacara. Bapak Prabowo dalam video-video mengatakan dalam perkara pidana harus kebenaran nyata. Istilah hukumnya malah beliau tahu, dia mengatakan beyond reasonable doubt. Tidak boleh ada keraguan. Dari Jakarta, Farizal Almatamin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungan penuh terhadap pelatihan kecerdasan artifisial atau AI bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dukungan ini disampaikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat menerima audiensi ASEAN Foundation di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu 25 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, delegasi ASEAN Foundation diantaranya memaparkan program AIM ASEAN, sebuah inisiatif pelatihan AI yang dirajang khusus untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di kawasan Asia Tenggara. Disampaikan bahwa di Indonesia program ini dijalankan bersama mitra lokal, termasuk Kumpul Impact dan Kaizen Room. Wapres pun menyatakan dukungan penuh terhadap pelatihan kecerdasan artifisial atau AI bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dukungan ini dinilai sebagai sinyal kuat komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha kecil agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Untuk inisiatif UMKM sendiri, Pak Wapres sangat mendukung ya, karena kita melihat juga bahwa UMKM ini adalah salah satu tonggak perekonomian di Indonesia. Jadi beliau menyampaikan bahwa untuk kegiatan pelatihan AI khususnya UMKM di seluruh Indonesia, beliau akan mendukung, baik mungkin secara aksesnya kepada UMKM, kemudian juga secara tempatnya, dan kita akan support juga dari hal knowledge-nya. Jadi memang kita mengharapkan ada kolaborasi dengan pemerintah, dan Bapak Wapres sangat mendukung itu. Melalui penguatan literasi dan pelatihan AI yang menyasar masyarakat umum maupun pelaku usaha, diharapkan Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi, tapi juga mampu bangun kedaulatan digital berbasis kapasitas sumber daya manusia yang unggul. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Masih dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang mendorong peran aktif DPP Mahasantri dalam pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Wapres saat audiensi bersama DPP Mahasantri di Istana Wapres Jakarta pada 25 Februari 2026. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasantri Indonesia atau DPP Mahasantri di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu 25 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Wapres memaparkan berbagai program kerja Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang pendidikan yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan manusia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Wapres meminta keterlibatan generasi muda termasuk kalangan santri sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan program-program tersebut, tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di kawasan Indonesia Timur. Masalah arahan untuk santri melek untuk digitalisasi dan lain sebagainya, karena bagaimanapun ke depan kita akan menghadapi bonus demografi, SDM di Indonesia ini agar bisa dipersiapkan melalui digitalisasi AI dan juga coding yang sering dicanangkan oleh Bapak Wapres. Selebihnya sih terkhusus untuk itu ya, masalah Mas Wapres sering bicara tentang AI, coding dan juga bonus demografi. Karena tadi juga beliau memberikan gambaran hasil kinerja Bapak Presiden dan juga Bapak Wapres di antaranya Sekolah Garuda, Sekolah Taruna, dan juga Sekolah Rakyat, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan para santri didorong untuk berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menpora Erik menyampaikan program besar Kemenpora tahun 2026, mulai dari bidang kepemudaan hingga dana pensiun atlet dan training of trainers untuk atlet disabilitas. Dalam acara buka puasa bersama dengan para awak media, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mensosialisasikan program Kemenpora tahun 2026 pada Selasa malam 24 Februari 2026. Dalam kesempatan tersebut, Erick menyampaikan program unggulan Kemenpora, mulai dari bidang kepemudaan, peningkatan prestasi olahraga, pembudayaan olahraga di masyarakat, hingga pembinaan atlet usia dini, dana pensiun atlet, hingga training of trainers untuk atlet disabilitas. Selain itu, Kemenpora juga akan membuat Indonesia Youth Summits yang akan dilaksanakan sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda untuk mencetak pemuda yang memiliki kontribusi untuk bangsa. Erick menyebut Kemenpora juga akan membuat program lomba debat dan pidato yang akan menjadi akses untuk anak muda menyampaikan pendapat dan pikirannya untuk bangsa Indonesia. Sementara untuk keolahragaan, selain fokus utama untuk peningkatan prestasi atlet di ajang Olimpiade Asian Games hingga SEA Games, Menpora Erick juga menyampaikan akan menyediakan program dana pensiun atlet yang sampai saat ini masih akan digodok untuk mencari formulasi terbaik. Erick juga menambahkan bahwa Kemenpora akan terus menindaklanjuti kerjasama dengan Kemendagri, Kemenpar, Kementerian UMKM, dan Kemendikbudristek untuk meningkatkan ekosistem olahraga di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi pekerja swasta wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ketentuan ini masih mengacu pada regulasi yang berlaku dan bersifat wajib bagi seluruh perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyatakan bahwa ketentuan pembayaran THR masih berdasarkan aturan lama, yaitu H-7 sebelum Lebaran. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait penerbitan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja. Menteri Ketenagakerjaan menegaskan THR bukanlah hak opsional, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan kepada pekerja. Yasir Lee juga menyampaikan perusahaan yang tidak membayarkan THR akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau secara wajibnya kan memang H-7. Nanti kita tunggu, kita sedang koordinasi dengan Kementerian Setnek, nanti diumumkan secara bersama nanti. Ya. Apakah ada pelaku usaha yang menyatakan keberatan itu Pak meminta THR-nya? Kalau THR kan regulasi, ya. Siapa tahu Pak? Iya. Nanti saya doakan semua dapat THR ya.
Pemerintah mengimbau seluruh perusahaan untuk mematuhi ketentuan ini dan segera menyiapkan pembayaran THR bagi pekerja agar hak pekerja terpenuhi dan perayaan Idul Fitri dapat berlangsung dengan tenang dan sejahtera. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah targetkan kelola sampah 100% pada 2029. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Informasi kita lanjutkan. Di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan proses transformasi dan transisi penerima bantuan sosial menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih sudah dimulai. Dirinya menjelaskan proses simulasi sudah dilakukan di Kopdes Purworejo dan juga Serang. Hal itu diungkapkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat ditemui di kantor Kementerian Sosial Salemba, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Menurut Gus Ipul, proses transformasi dan transisi penerima bantuan sosial menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih sudah mulai dilakukan di 2 tempat, yakni di Kopdes Purworejo dan Serang. Transformasi ini merupakan bagian dari pemberdayaan, di mana ia berharap seluruh penerima bansos nantinya bisa beralih menjadi anggota Kopdes Merah Putih. Gus Ipul menambahkan, nantinya bantuan yang disalurkan akan disesuaikan dengan hasil asesmen. Mulai ya, transisi itu kita dorong, udah di 2 tempat kita coba simulasi. Pertama kemarin itu kita di Purworejo ya, tadi kemarin kita di Serang. Ini kita lakukan uji coba bagaimana penerima bantuan dari Kementerian Sosial itu nanti akan secara otomatis akan menjadi anggota dari Koperasi Desa Merah Putih. Ini bagian dari pemberdayaan, jadi pemberdayaan kepada para keluarga penerima manfaat. Itu sudah proses, insya Allah semuanya diharapkan semuanya bisa menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih di tempat masing-masing, ya, dengan membayar iuran wajib bagaimana anggota yang lain. Konkret integrasinya itu seperti apa sih Pak? Wah, kemudian nanti dia dibekali atau apa? Oh iya, kita dorong pertama dengan pengurus koperasi. Setelah itu nanti kita juga lakukan pemberdayaan untuk keluarga penerima manfaat. Pihaknya bersama Kementerian Koperasi serta Kementerian Desa terus memperkuat kolaborasi dan membuat regulasi tentang transisi tersebut. Dari Jakarta, Dio Malawu, Info TV melaporkan. Pemerintah pusat dan daerah dikumpulkan dalam rapat koordinasi program perubahan tahun 2026 di kantor Kementerian Dalam Negeri pada Rabu siang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menegaskan, target besar pembangunan dan renovasi rumah rakyat tak bisa hanya mengandalkan APBN dan APBD. Rakor ini membahas percepatan program perumahan rakyat tahun 2026. Salah satu program prioritas adalah bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Jika pada tahun lalu menyasar 45.000 unit, tahun 2026 ditargetkan melonjak menjadi 400.000 rumah. Langkah ini diambil karena masih ada puluhan juta rumah tidak layak huni di Indonesia. Pemerintah juga mengintegrasikan program pembiayaan melalui PNM dan SMF, termasuk KUR Perumahan dan Tapera untuk memperkuat daya beli masyarakat. Tak hanya itu, penataan kawasan kumuh juga akan dilakukan di 15 provinsi. Program BSPS akan mendorong penggunaan produk dalam negeri, termasuk material dari UMKM seperti genteng rakyat. Menteri PKP juga menyinggung model kemitraan baru seperti rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Mekarta, dengan skema hibah lahan sekitar 30 hektar dari pihak swasta kepada negara. Pemerintah menargetkan groundbreaking dalam waktu dekat. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan Pemda harus menangkap peluang kolaborasi ini. Menurutnya, kebutuhan rumah di perkotaan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan industri. Solusinya pembangunan rumah susun dan optimalisasi lahan milik negara maupun kerjasama dengan swasta. Sesuai arahan pemerintah, mulai tahun 2026,
Seluruh program perubahan akan berbasis data Badan Pusat Statistik, sehingga penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah berharap sinergi pusat, daerah, dan dunia usaha mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni, serta mengurangi kawasan kumuh. Sehingga program perubahan tak hanya membangun fisik, tetapi juga memperkuat ekonomi keluarga rakyat Indonesia. Karena itu kali ini kita mengundang beberapa rekan gubernur. Kita akan undang lagi nanti berikutnya teman-teman gubernur lain untuk kami datang ke daerah. Kami mohon rekan-rekan kepala daerah bisa menangkap betul peluang ini, karena pertemuan ini akan bisa diselesaikan sendiri oleh teman-teman di daerah. Perlu kolaborasi pusat bersama daerah. Saya kira kalau hanya mengantarkan APBN dan APBD, saya kira akan bisa. Dan kalaupun bisa, waktunya lama sekali. Itu terobosan regulasi, pembiayaan, dan lahan. Regulasi, pembiayaan, dan lahan. Dan kami sangat beruntung dibantu oleh Ibu Kepala BPS supaya tidak ada lagi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Terima kasih Pak Menteri. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemerintah mempercepat perbaikan jalan berlubang di jalur Pantura menjelang mudik Lebaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perjalanan pemudik berlangsung aman dan nyaman. Persiapan infrastruktur terus dimatangkan menjelang musim mudik Lebaran 2026. Pemerintah pun mempercepat penanganan jalan rusak dan berlubang di berbagai titik strategis guna memastikan perjalanan masyarakat ke kampung halaman berlangsung aman dan nyaman. Sejumlah ruas utama menjadi prioritas Kementerian Pekerjaan Umum, terutama jalur pantai utara Jawa yang setiap tahun menjadi urat nadi pergerakan pemudik dengan target ambisius H-10 Zero Petoles atau bebas lubang. Lonjakan volume kendaraan di jalur pantai utara Jawa diperkirakan kembali terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, pemerintah menargetkan seluruh perbaikan rampung sebelum puncak arus mudik. Salah satu petugas Kementerian PU di lapangan melaporkan, salah satu titik krusial yang turut dibenahi ialah jembatan Cilamaya di Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang menjadi simpul penting lalu lintas kendaraan berat maupun pribadi. Kami telah melakukan pekerjaan penanganan jalan dan jembatan di ruas kami, Karawang Cikampek Pamanukan. Bisa dilihat saat ini di jembatan Cilamaya, tepatnya di KM 107. Pekerjaan ini dilakukan dalam kurang waktu 1 hari, bisa terselesaikan. Sebagai bagian dari pemeliharaan rutin jalan nasional, Kementerian PU melakukan perbaikan badan jalan di atas jembatan Cilamaya melalui metode scraping dan pelapisan ulang menggunakan aspal ACWC PG70. Tahap scraping dilakukan dengan mengupas lapisan aspal lama yang kualitasnya menurun, kemudian dilanjutkan overlay untuk menghasilkan permukaan lebih rata dan kuat. Upaya ini diharapkan mampu menekan resiko kecelakaan akibat jalan rusak sekaligus memberi rasa tenang bagi jutaan pemudik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah menegaskan kondisi pengelolaan sampah nasional saat ini masih jauh dari ideal dan memerlukan perubahan menyeluruh. Menteri Lingkungan Hidup menyebut Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 sebagai titik balik transformasi total tata kelola sampah di Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyatakan bahwa kondisi sampah nasional saat ini masih dalam status darurat. Hal ini disampaikan dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 yang diharapkan menjadi momentum perubahan menyeluruh dalam sistem pengelolaan sampah nasional. Saat ini baru sekitar 25% sampah nasional yang terkelola dengan baik, sementara sisanya masih berpotensi mencemari lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma lama kumpul, angkut, buang tidak lagi relevan untuk menangani krisis sampah. Penanganan harus dimulai dari hulu, melalui pengurangan sampah dari sumber, penerapan prinsip 3R, ekonomi sirkular, serta penghentian praktik open dumping. Pemerintah menargetkan tingkat pengelolaan sampah nasional mencapai 63,41% pada 2026 dan 100% pada 2029 sesuai RPJMN. Menteri juga menekankan peran kepala daerah sangat krusial karena tanpa komitmen daerah, target nasional sulit tercapai. Langkah ini sejalan dengan arahan Prabowo Subianto agar penanganan sampah dilakukan secara sistematik dan terukur. Rakornas ini diharapkan menjadi konsolidasi aksi nyata menuju Indonesia asri, aman, sehat, resik, dan indah. Di akhir ya untuk tahun 2025 dari Dinas Kinerja
asuran kita. Tentu belum seluruhnya sempurna penilaiannya, tetapi kita berupaya untuk sekomprehensif mungkin. Jadi kita tidak menilai di mukanya kota atau mukanya kabupaten, kita langsung di belakangnya, di dapur, sungai dan seterusnya. Sehingga sampai hari ini secara nasional belum satupun kabupaten kota yang memenuhi syarat untuk disertifikasi dengan kota bersih. Paling tinggi dari pelaksanaan tata kelola sampah hanya pada sertifikat menuju kota. Pemerintah berharap melalui Rakornas ini, sinergi pusat dan daerah semakin kuat untuk mewujudkan pengelolaan sampah nasional yang berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari PT Kereta Api Indonesia atau Persero perkenalkan kereta ekonomi kerakyatan untuk mudik Lebaran 2026. Layanan baru ini menawarkan kursi lebih lega yang bisa diatur arah perjalanan sehingga para pemudik lebih nyaman dan harga tetap terjangkau. Mudik Lebaran 2026 segera dimulai dan perjalanan dengan kereta api kini hadir dengan pengalaman baru yang lebih nyaman. PT Kereta Api Indonesia Persero memperkenalkan kereta ekonomi kerakyatan, hasil modifikasi dari kereta ekonomi AC generasi sebelumnya. Inovasi ini menghadirkan kursi lebih lega yang bisa diatur mengikuti arah perjalanan, sehingga penumpang tidak lagi duduk berhadapan atau merasa mundur saat kereta bergerak. Harga tiket kereta ekonomi kerakyatan ditempatkan di atas tarif ekonomi PSO, tetapi masih lebih terjangkau dibanding ekonomi komersial. Konsep ini dibuat untuk memberi keseimbangan antara harga dan kenyamanan, sekaligus menjawab masukan masyarakat yang menginginkan mudik lebih nyaman. Kereta ini akan melayani relasi Pasar Senen Lempuyangan Yogyakarta dengan 5 kereta eksekutif dan 4 kereta ekonomi kerakyatan. Menyediakan total kapasitas 250 tempat duduk eksekutif dan 372 ekonomi kerakyatan. Diketahui jadwal operasional KA 7039, tambahan Lempuyangan Pasar Senen pukul 6 hingga 13:56 waktu Indonesia bagian Barat, dan KA 7040, tambahan Pasar Senen Lempuyangan pukul 15:25 hingga 22:57 waktu Indonesia bagian Barat. Penjualan tiket dibuka mulai 25 Februari 2026 untuk keberangkatan 11 Maret sampai 1 April. Dengan tambahan kapasitas dan peningkatan kenyamanan ini, KAI menargetkan perjalanan mudik tahun ini lebih lancar, aman, dan menyenangkan bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersinergi memantapkan kesiapan angkutan Lebaran tahun 2026. Fokus utama diantaranya terletak pada manajemen lalu lintas Sumatera serta optimalisasi masjid sebagai rest area ramah pemudik. Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi menghadiri rapat koordinasi dalam rangka persiapan angkutan Lebaran 2026 bagi 3,87 juta pemudik bersama Gubernur Sumatera Selatan di Palembang pada Rabu 25 Februari 2026. Fokus utama diantaranya terletak pada manajemen lalu lintas Sumatera, program mudik gratis di Terminal Alang-Alang Lebar, serta optimalisasi masjid sebagai rest area ramah pemudik. Pertemuan ini pun menyelaraskan kebijakan nasional dengan daerah guna mengantisipasi lonjakan pergerakan yang diprediksi mencapai 143,9 juta orang secara nasional. Integrasi kebijakan ini diharapkan menjamin kelancaran konektivitas di Bumi Sriwijaya agar perjalanan masyarakat selamat, tertib, dan nyaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Korlantas Polri menegaskan kesiapan penuh menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026. Comment Center di kilometer 188 Tol Cipali dipastikan siap 100% untuk mendukung operasi ketupat 2026. Korps Lalu Lintas Polri atau Korlantas Polri berkomitmen menjamin kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.
Kakor Lantas Polri Agus Suryo Nugroho meninjau langsung kesiapan Command Center di kilometer 188 Tol Cipali. Pusat kendali ini menjadi sentral pemantauan modern berbasis CCTV untuk mengawasi pergerakan lalu lintas para pemudik secara real time. Pemantauan juga didukung teknologi drone serta sistem e-tol yang terintegrasi guna mempercepat respon jika terjadi kepadatan atau gangguan di lapangan. Selain itu, perbaikan jalan di seluruh jalur mudik ditargetkan rampung hingga H-10 sebelum Lebaran. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat. Korlantas juga menghimbau masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan dan merencanakan perjalanan dengan baik. Hari ini kita semuanya dengan stakeholder masih dalam rangka survei, dalam rangka kesiapan lokasi ketupat. Tadi kita singgah di kilometer 81, jadi kita mempersiapkan checkpoint dan kita dilanjutkan sama-sama menyusuri jalan tol sampai kilometer 188. Bukan hanya survei saja, juga menghadirkan infrastruktur teknologi. Jadi nanti ada VTOL, ada drone untuk memantau arus. Dan kita survei bukan hanya di Trans Jawa. Kemarin kami ke Sumatera, kami ke Bali, kami ke Jawa Timur, memastikan bahwa kolaborasi semuanya berjalan. Pada saat operasi ketupat nanti, rekonstruksi daripada skenario manajemen lalu lintas dalam rangka memperlancar arus yang mudik dan balik, kami ada evaluasi tentang cara bertindak kontraflow dan one way-nya akan kita perbaiki. Jadi diharapkan dengan rekayasa lalu lintas itu perjalanan lebih cepat, kelancaran lebih cepat, dan tentunya akan terpantau dengan CCTV dan command center yang ada di 29, 188 termasuk drone dan VTOL yang nanti kita terbang. Dengan kesiapan teknologi dan personel yang optimal, Korlantas Polri optimis operasi ketupat 2006 dapat berjalan lancar dan minim kecelakaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke sentra industri bawang merah di Brebes, Jawa Tengah. Kunjungan ini dipimpin oleh Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI untuk meninjau langsung kondisi produksi dan menyerap aspirasi petani. Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke sentra industri bawang merah di Brebes, Jawa Tengah. Kunjungan ini dipimpin oleh Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto, Ketua Komisi 4 DPR RI. Rombongan meninjau langsung kondisi pertanian bawang merah yang selama ini menjadi komoditas unggulan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Komisi 4 DPR juga berdialog dengan petani terkait kendala produksi, distribusi hingga stabilitas harga. Sebagai salah satu sentra bawang merah terbesar di Indonesia, Brebes memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan dan ketahanan pangan nasional. Komisi 4 menegaskan komitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada petani, termasuk dukungan sarana produksi, akses pembiayaan, dan perlindungan harga. Kunjungan reses ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap program pemerintah di sektor pertanian. Melalui kunjungan ini, DPR berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani semakin kuat dalam meningkatkan daya saing pertanian nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Malam, informasi kita lanjutkan. Di mana aksi kejar-kejaran dan suara tembakan mewarnai penyergapan mobil yang membawa 80 kg sabu-sabu dan 50.000 butir ekstasi di jalur lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.
Inilah video amatir detik-detik saat petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyergapan terhadap mobil warna hitam yang membawa puluhan kilogram sabu dan puluhan ribu butir pil ekstasi di jalur lintas Sumatera. Awas! Petugas sempat mengeluarkan tembakan ke arah mobil tersangka yang berusaha kabur saat dihentikan petugas yang sudah mengikuti mereka sejak dari kota Tanjung Balai. Pelariannya terhenti setelah mobil yang mereka kendarai dihujani dengan peluru petugas. Dari dalam mobil, petugas berhasil mengamankan 2 orang, diduga sebagai kurir narkoba dan menyita barang bukti sabu-sabu seberat 80 kg dan 50.000 butir pil ekstasi. Kapolrestabes Medan Kombes Jen Calvin Simanjuntak mengatakan, 2 tersangka yang berhasil ditangkap berinisial YNP dan SB. Keduanya mengaku diperintahkan oleh seorang wanita berinisial L untuk menjemput barang haram tersebut di kota Tanjung dan akan diantar ke kota Pekanbaru. Keduanya berangkat dari kota Jambi dengan dijanjikan imbalan masing-masing YNP menerima upah Rp280 juta, sedangkan SB Rp100 juta. Tersangka YNP diperintahkan oleh DPOL perempuan, saya ulangi, DPOL perempuan untuk menjemput narkoba yang dimaksud di Tanjung Balai. Syaratnya adalah para tersangka ini dari Jambi mengambil barang di Tanjung Balai dan akan mengantar narkoba tersebut di Pekanbaru. Saat ini petugas masih memburu tersangka L yang disebut-sebut sebagai pengendali peredaran narkoba wilayah Sumatera. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksinya dengan menyerang pos pengamanan PT Kristal di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Akibat penyerangan tersebut, 2 orang tewas terbakar. Pos pengamanan milik PT Kristal di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, diserang KKB. Aksi tersebut menyebabkan 2 orang tewas terbakar. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan dan tembakan peringatan. Dari hasil di lapangan ditemukan 2 orang yang sudah hangus terbakar. Kini kedua korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Nabire untuk diidentifikasi. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, dari hasil pemeriksaan saksi, diketahui para pelaku awalnya melakukan penembakan terlebih dahulu, kemudian membakar pos. Saksi yang diperiksa di lokasi ada 4 orang. Jadi rata-rata para pegawai dari PT tersebut memang menyatakan bahwasannya penyerangan tersebut didahului oleh adanya penembakan. Kita juga sudah memeriksa kendaraan dari PT tersebut yang memang ada 4 lubang tembakan dari arah depan. Jadi di kap mesin, di radiator memang berlubang. Nanti kita lakukan pemeriksaan. Sementara kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya mengklaim bahwa mereka yang melakukan aksi penyerangan tersebut dan juga berhasil merampas 2 pucuk senjata laras panjang dan 1 pistol. Mereka juga menyebut bahwa korban adalah anggota TNI yang telah dieksekusi mati dan dibakar. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama keluarga ABK kapal Batam Fandi Ramadan beserta kuasa hukumnya Hotman Paris di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Dalam rapat kali ini untuk menindaklanjuti perihal kasus ABK kapal di Batam Fandi Ramadan yang dijatuhi hukuman pidana mati. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama keluarga ABK kapal Batam Fandi Ramadan beserta kuasa hukumnya Hotman Paris di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat kali ini untuk menindaklanjuti perihal kasus ABK kapal di Batam Fandi Ramadan yang dijatuhi hukuman pidana mati. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menegaskan, RDPU bukan untuk mengintervensi aparat penegak hukum, melainkan memastikan proses hukum yang berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dirinya mengatakan DPR sebagai pembuat undang-undang sekaligus pengawas kerja penegakan hukum dapat menyampaikan sikapnya kepada pengadilan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang diamanatkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Komisi 3 DPR RI bukan saja menilai penerapan kebijakan secara umum, tapi juga menanggapi kasus-kasus yang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Komisi 3 jelas tidak mengintervensi secara teknis perkara-perkara yang sedang diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi, kewajiban kami memastikan pelaksanaan tugas mitra kami, aparat penegak hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Dari pengacara Kondang Hotman Paris menyoroti adanya dugaan kejanggalan dalam kasus kematian Made Fani Radia Puspaditra, mahasiswi Universitas Mataram di Lombok NTB yang menjerat Radit Ardiansyah. Dirinya mengatakan dalam kasus Radit adanya indikasi keterlibatan oleh pihak ketiga atas kematian mahasiswi Universitas Mataram tersebut. Batin saya sebagai seorang ibu sampai detik ini tidak percaya kalau anak saya melakukan hal sebesar itu. Saya bukan pembunuh. Kasus kematian mahasiswi Universitas Mataram, Made Fani Radia Puspanitra di Pantai Nipah, Lombok, Nusa Tenggara Barat masih menyisakan teka-teki pada bulan Agustus tahun 2025. Pasalnya dalam kasus tersebut kekasih Fani, Radit Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka atas kematian mahasiswi UNRAM. Menurut pengakuan sang pacar, mereka berdua menjadi korban penyerangan oleh orang tak dikenal saat tengah menikmati senja di pantai. Namun, Radit sendiri ditemukan pingsan serta menderita luka-luka di lokasi yang berjarak sekitar 200 meter dari penemuan jasad Fani. Pengacara Kondang Hotman Paris menilai dalam kasus kematian Fani adanya beberapa kejanggalan seperti keterlibatan orang ketiga. Oke, tadi kami sudah tunjukkan ke Komisi 3 bahwa luka parah di Raditya itu berarti ada pelaku pihak ketiga. Lukanya begitu parah. Tapi kenapa dalam BAP penyidikan disebut luka ringan? Ada apa? Hai kau saudara-saudara penyidik, lukanya sangat parah. Yang kedua, berarti ada pihak ketiga. Yang kedua, Raditya itu ditemukan dalam keadaan pingsan cuma 100 meter dari lokasi almarhumah. Kalau dia pelaku, dia akan kabur dong. Ternyata waktu ditemukan pun si Raditya ini diangkut dalam keadaan pingsan ke puskesmas. Berarti ada yang salah dalam penyidikan dan ada yang salah juga dalam surat dakwaan oleh JPU. Dalam kesempatan yang sama, Ibunda Radit Makiati mengaku bahwa sosok putranya merupakan anak yang baik dan berprestasi. Dirinya meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dan Komisi 3 DPR untuk memberikan keadilan terhadap anaknya yang ditetapkan sebagai tersangka. Saya sebagai ibunya Radit dari SD sampai sekarang dia kuliah, dia tidak pernah berkelahi dengan siapapun, dia tidak pernah punya masalah, dia anak yang patuh dan taat. Batin saya sebagai seorang ibu sampai detik ini tidak percaya kalau anak saya melakukan hal sebesar itu. Anak saya bukan pembunuh. Saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo dan Komisi 3 agar memanggil penyidik dan dengan seadil-adilnya untuk melakukan. Sekarang Ibu Pandi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Subdit Resmo Polda Metro Jaya menangkap pelaku pencuri uang jualan nenek penjual nasi uduk yang aksinya viral di media sosial. Pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Berakhir sudah kisah pencurian uang hasil jualan nenek penjual nasi uduk di Bekasi, Jawa Barat. Berkat hasil olah TKP dan investigasi, Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil menangkap TR alias Billy di kediamannya di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari tangan pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa sepeda motor dan pakaian yang identik dengan yang digunakan pelaku dalam rekaman CCTV. Dari hasil pemeriksaan, polisi juga menemukan fakta lain, di mana pelaku juga pernah melakukan aksi pencurian dengan kekerasan dengan cara yang sama terhadap nenek penjual nasi uduk lainnya
di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pada kasus tersebut, korban mengalami luka ringan akibat terseret saat mempertahankan tas berisi uang hasil jualannya sebesar 7,5 juta rupiah. Kami dari Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya baru saja menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan yang menimpa nenek-nenek pedagang nasi uduk di daerah Pondok Gede, Kota Bekasi. TR alias Billy kami tangkap dan kami amankan di kediamannya di daerah kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur, di mana kita dapatkan fakta bahwa pelaku beraksi di 2 TKP. Yang pertama adalah jamret nenek-nenek pada tanggal 2 Januari 2026. Dari tangan pelaku kita amankan motor yang digunakan pelaku di TKP, kemudian pakaian yang tercover CCTV dan juga hasil uang hasil kejahatan. Dapat kami sampaikan kerugian ditaksir sekitar 400 sampai 500 ribu rupiah, di mana itu adalah hasil dagangan korban pada hari itu. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Polda Metro Jaya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Diduga gunakan plat nomor palsu, seorang pengemudi mobil terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Usai dihentikan oleh polisi, pengemudi nekat melawan arus hingga menghantam pengendara lainnya. Inilah rekaman video amatir yang merekam detik-detik minibus diamuk massa di Jalan Dr. Sutomo, tepatnya di dekat halte busway Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Rabu 25 Februari 2026 sore. Insiden ini bermula saat minibus ini hendak dihentikan petugas di wilayah Gunung Sahari karena diduga menggunakan TNKB atau plat nomor yang tidak sesuai. Bukannya berhenti, pengemudi justru memacu kendaraannya untuk melarikan diri dan nekat melaju melawan arus. Pelaku berhenti usai menghantam pengendara yang datang dari arah berlawanan. Pengendara lain yang kesal merusak kaca belakang mobil pelaku. Pengemudi mobil berinisial HM yang masih berusia 24 tahun kini telah diamankan pihak kepolisian. Zata Yumni, tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait jaringan narkoba internasional akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Informasi kita lanjutkan dari mancanegara, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan bahwa konflik terbuka dengan Amerika Serikat akan menjadi perang yang sangat menghancurkan. Pernyataan ini disampaikannya menjelang perundingan penting terkait program nuklir Iran. Dalam pernyataannya, Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak menginginkan eskalasi militer. Namun ia mengingatkan jika konfrontasi terjadi, dampaknya akan sangat besar dan merusak bagi kedua belah pihak. Meski demikian, Teheran menyatakan tetap membuka pintu bagi penyelesaian damai melalui jalur diplomasi. Pemerintah Iran berharap perundingan yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat dapat menghasilkan terobosan resolusi baru. Ketegangan terus meningkat antara Iran dan Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir, terutama terkait program nuklir dan sanksi ekonomi yang diberikan terhadap Iran. Pernyataan ini menegaskan bahwa posisi Iran yang menginginkan solusi politik, namun sekaligus memberikan sinyal keras atas resiko konflik terbuka yang kapanpun bisa terjadi.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Indonesia menilai solusi dua negara sebagai jalan damai berkelanjutan untuk Palestina. Dalam pertemuan bilateral, Indonesia dan Yordania menegaskan komitmen bersama mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara sebagai jalan damai berkelanjutan bagi Palestina. Komitmen ini disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral dengan Raja Yordania Abdullah II di Istana Basman, Amman pada Rabu 25 Februari sore waktu setempat. Berpijak dari prinsip tersebut, Indonesia memutuskan bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk berdasarkan 20 poin perdamaian untuk Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan disetujui Dewan Keamanan PBB pada 18 November 2025. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mendorong tercapainya solusi dua negara bagi Palestina. Yes, Indonesia is committed to do whatever we can for a lasting solution, and in our opinion, the only lasting solution is a two-state solution with an independent Palestine. And we supported the 20-point plan of President Trump. It's all with the view and effort to do whatever we can to achieve that lasting solution. We feel that this could affect the success of whatever we try to do in Gaza. Pada kesempatan yang sama, Raja Yordania menyampaikan apresiasi atas kepedulian Indonesia terhadap rakyat Palestina dan peran aktif era pemerintahan Prabowo dalam upaya perdamaian. Kesamaan pandangan antara Indonesia dan Yordania diharapkan memperkuat perjuangan menuju tercapainya kemerdekaan Palestina. I know that you are committed to bring peace and tranquility, and again, your very brave commitment to protect the people of Gaza for us, I think, is extremely important. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, di tengah kondisi kemanusiaan yang kritis di jalur Gaza, Komite Internasional Palang Merah mendirikan sebuah toko roti di pusat penampungan pengungsi Yarmouk, Gaza City. Inisiatif ini memberikan harapan baru bagi para pengungsi di tengah kesulitan mendapatkan bahan makanan, terutama di bulan suci Ramadan. Rekaman video memperlihatkan para perempuan pengungsi memanggang roti dan kudapan di dalam tungku yang dibangun di samping deretan tenda tempat mereka tinggal. Anak-anak terlihat berkumpul menanti roti hangat yang kemudian didistribusikan ke keluarga di seluruh area penampungan. Salah satu pengungsi, Muhammad mengungkapkan bahwa kehadiran toko roti tersebut sangat membantu di tengah keterbatasan akses dan ketiadaan dana untuk membeli bahan pangan. Menurutnya, fasilitas ini meringankan beban setelah pengepungan dan perpindahan berulang kali dari satu tempat ke tempat lain. Pekerja proyek Inam Al-Tawil menyebut, kondisi di Gaza Utara masih sangat memprihatinkan dengan keterbatasan air dan kebutuhan pokok dasar. Meski berpuasa, para relawan tetap bekerja untuk membantu pengungsi menyiapkan makanan bagi keluarga mereka selama Ramadan. Meski belum ada pengumuman resmi terkait proyek kemanusiaan ini, Palang Merah dikabarkan menjalankan sejumlah inisiatif kemanusiaan lainnya di jalur Gaza untuk meringankan penderitaan warga terdampak konflik. Inisiatif ini hadir di saat umat muslim di Gaza dan di seluruh dunia menjalankan ibadah puasa, bulan yang dianggap suci dan penuh makna dalam ajaran Islam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang dan Bea Cukai Bandara Sultan Mahmud Badarudin II berhasil gagalkan penyelundupan narkoba jaringan internasional. 2 orang mahasiswa asal Malaysia diamankan petugas setelah kedapatan membawa 17 cartridge berisi narkoba berupa ganja cair. Polrestabes Palembang mengungkap peredaran narkotika 2 mahasiswa asal Malaysia melalui operasi Pekat Musi 2026. Petugas mengamankan tersangka berinisial MA di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Petugas menemukan 7 buah cartridge yang mengandung zat THC dan etomidate atau narkotika jenis ganja cair yang hendak didistribusikan ke kota Jambi.
Petugas kemudian mengamankan SA di kota Jambi dan mengamankan 10 buah kartridge serupa. Polisi menyita 10 paket kartridge tambahan sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai 17 unit. Dilakukan pemeriksaan dan pendalaman dari 17 kartridge tersebut milik saudara MA yang membawa dari Kuala Lumpur ke Indonesia ini sebanyak 7 kartridge dan yang 10 sisanya ini adalah titipan dari rekannya yang juga warga negara Malaysia yang sedang melakukan pendidikan di salah satu universitas di Kota Jambi. Tim kami melakukan pemeriksaan dan menjemput yang bersangkutan sesuai dengan informasi pengakuan dari saudara MA dan kami mendapatkan pemilik dari 10 kartridge lainnya adalah saudara SA yang juga mahasiswa dari universitas tersebut. Dan saat ini telah dilakukan proses dan penerapan undang-undang tentang narkotika. Seluruh barang bukti akan segera dimusnahkan guna melengkapi berkas perkara persidangan. Para tersangka kini terancam dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal pidana mati. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Satuan Tugas Gulbencal TNI Angkatan Darat kembali membersihkan sekolah yang terdampak banjir susulan di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah. 2 sekolah dasar yang sebelumnya terendam lumpur kini kembali dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Banjir susulan yang melanda Kelurahan Tuka, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah menyisakan lumpur tebal dan material di sejumlah fasilitas umum, termasuk sekolah dasar. Untuk mempercepat proses pemulihan, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam atau Satgas Gulbencal turun langsung melakukan pembersihan di SD Negeri 152951 1A dan SDN 152982 1B pada Kamis 26 Februari 2026. Personel Kodim 0211 Tapanuli Tengah bersama prajurit Yon TP 906 Sana Lenggam bekerja secara gotong royong mengangkat lumpur yang mengendap di halaman, ruang kelas, teras, hingga saluran air di lingkungan sekolah dengan menggunakan peralatan manual seperti angkong, sekop, cangkul, dan perlengkapan kebersihan lainnya. Prajurit berupaya memastikan setiap ruangan kembali bersih dan aman digunakan. Pembersihan ini dilakukan agar proses belajar mengajar tidak terhambat lebih lama, karena sekolah merupakan fasilitas penting bagi keberlangsungan pendidikan anak-anak di wilayah tersebut. Dalam keterangan tertulis, Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Asrul Kurniawan Harahap menyampaikan keterlibatan Satgas Gulbencal merupakan wujud komitmen TNI dalam membantu percepatan penanganan dampak bencana, sekaligus memastikan fasilitas publik dapat segera dimanfaatkan kembali. Melalui langkah cepat dan sinergi di lapangan, kedua sekolah kini kembali berfungsi sehingga para siswa dapat melanjutkan kegiatan belajar mengajar secara normal dengan lingkungan yang lebih bersih dan aman. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Akses utama warga desa Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang sempat terputus akibat banjir dan longsor kini kembali normal. Jembatan Bele bantuan Presiden Prabowo resmi difungsikan dan menjadi solusi cepat pemulihan mobilitas masyarakat. Jembatan Bailey di Desa Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah resmi difungsikan pada Kamis, 26 Februari 2026. Peresmian dilakukan oleh Asisten 2 Sedaka Bener Meriah, Samusi Purnawiradade, bersama unsur TNI, diantaranya Dayon Zeni Konstruksi 14, Serada Wirya Samirtitaya, Dayon Zeni Tempur 5 Arati Bayawigina, Kasdim Kodim 0119 Bener Meriah, serta Dan Ramil 02 Wipesam. Sebelumnya banjir dan longsor pada November 2025 memutus total jalur penghubung di kawasan tersebut, sehingga distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, layanan kesehatan dan aktivitas perekonomian warga terhambat. Kehadiran jembatan Bailey ini menjadi langkah strategis untuk memulihkan mobilitas sekaligus menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo hingga jajaran TNI atas dukungan pembangunan jembatan darurat tersebut. Terima kasih atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bener Meriah kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Pertahanan dan TNI yang telah membantu masyarakat Kabupaten Bener Meriah membangun jembatan Beli, terutama yang diresmikan pada hari ini di kawasan Pacuan Kuda. Mudah-mudahan jembatan ini bermanfaat dan membangkitkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pengemudi mobil yang terjepit akibat kecelakaan tunggal yang menabrak pohon di Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Karangajar, Jawa Tengah pada 25 Februari 2026. Kendaraan tersebut mengalami benturan keras hingga menyebabkan pengemudi terjepit di dalam kabin. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 23.25 waktu Indonesia Barat. Kendaraan bernomor polisi B1124ZFL mengalami benturan keras hingga menyebabkan pengemudi terjepit di dalam kabin. Setelah menerima informasi adanya korban terjepit di dalam kabin, tim rescue kantor SAR Surakarta diberangkatkan ke lokasi kejadian untuk melakukan operasi penyelamatan. Korban diketahui bernama Joshua, 29 tahun, mengalami kecelakaan tunggal yang menabrak pohon di Jalan Adi Sucipto, Pelubukan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Selasa dini hari 25 Februari 2026. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi dengan peralatan ekstrikasi untuk mengeluarkan korban dari kendaraan yang mengalami kerusakan cukup parah. Setelah berhasil dievakuasi, korban selanjutnya dilarikan ke RSUD Dr. Muardi untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait Mendak jamin harga kebutuhan pokok stabil akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami, tim Menyapa Indonesia Malam. Selamat malam pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam bersama saya Sally Sregar. Di mana suasana mencekam menyelimuti kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau setelah seorang mahasiswi menjadi korban penyerangan senjata tajam secara mendadak saat sedang bersiap menjalani sidang skripsi di lantai 2 Fakultas Syariah dan Hukum. Aksi penganiayaan terjadi pada Kamis pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Korban yang sedang berada di kampus untuk menyiapkan diri menjelang sidang proposal skripsi, pelaku berinisial R berusia 21 tahun, secara tiba-tiba menghampiri korban dan melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam secara brutal. Akibat serangan tersebut, korban mengalami 3 luka sayatan dan tusukan di daerah kepala, punggung, dan juga lengan. Beruntung, mahasiswa lain beserta petugas keamanan kampus yang berada di lokasi kejadian dengan sigap meringkus pelaku sebelum melarikan diri. Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Riau Kombes Zahwadi Pandra Arsyad, motif penyerangan diduga dilatar belakangi oleh rasa dendam dan sakit hati. Diketahui antara korban dan pelaku saling mengenal dan memiliki hubungan pertemanan yang cukup dekat sebelum insiden terjadi. Saat ini korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan medis dan kondisinya dinyatakan mulai stabil. Sementara itu, tersangka R telah diamankan di Polsek Bina Widya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas tindakan tersebut, pelaku dijerat pasal 469 KUHP nomor 1 tahun 2023 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kasus ini kini dalam penanganan serius kepolisian guna mengungkap motif pasti di balik tindakan nekat tersebut. Risna Nur, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Dari Menteri Perdagangan Budi Santoso menjamin harga kebutuhan pokok pada bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran nanti relatif stabil dan sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Meski begitu, Budi tak menampik jika di daerah tertentu harga kebutuhan pokok masih cukup tinggi di atas HET hingga pihaknya harus berkoordinasi agar tak terjadi hambatan distribusi ke daerah tersebut jelang Hari Raya. Pemerintah terus melakukan pemantauan melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP hingga pengecekan langsung ke sejumlah daerah pada pekan pertama di bulan Ramadan. Dari hasil pemantauan tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjamin harga kebutuhan pokok pada bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran nanti relatif stabil dan sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Meski begitu, Budi tak nampik jika di daerah tertentu harga kebutuhan pokok masih cukup tinggi di atas HET. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi kepada pihak terkait agar tak terjadi hambatan distribusi ke daerah tersebut jelang Hari Raya. Menghadapi Lebaran, kami sampaikan kepada masyarakat
beberapa hari ini kami terus memantau perkembangan harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok melalui SP2KP, dan juga kemarin kami melakukan pengecekan langsung ke PD di Aceh. Harga barang-barang relatif stabil, pasokan terjaga. Memang ada mungkin daerah tertentu yang harganya naik di atas HET atau sama dengan HET, tapi di daerah lain juga banyak yang sama dengan atau di bawah HET. Tetapi secara keseluruhan harga-harga kebutuhan pokok relatif stabil dan sesuai dengan HET. Ya, jadi untuk daerah-daerah yang mungkin agak tinggi kita terus koordinasi agar pasokannya tidak terhambat, sehingga kita pastikan bahwa menjelang Lebaran ini semua harga dan pasokan terjamin. Kemarin ketika kita di PD Aceh, kita ingin memastikan daerah tersebut yang sebelumnya terdampak oleh bencana, dan kemarin kami lihat semua harganya relatif stabil. Kebanyakan harga di bawah harga acuan, karena menurut para pedagang, para pemasok, kebutuhan dari luar kota, termasuk juga dari luar provinsi yang selama ini berjalan, kemarin sudah berjalan dengan baik, dan insya Allah Lebaran ini semua dapat terjaga baik harga maupun pasokannya. Mendak berharap baik harga maupun pasokan barang kebutuhan pokok pada momen Lebaran tahun ini bisa terjaga dengan baik. Dari Jakarta, Dio Malo, Simpo TV melaporkan. Dari pemerintah Provinsi Banten mempercepat normalisasi Sungai Cirarap dan penguatan sistem pengendali banjir melalui operasional Bendung Sarakan di wilayah hilir Kabupaten Tanggerang. Gubernur Banten Andra Soni melakukan kunjungan kerja ke Sungai Cirarap yang berada di wilayah Kelam Jaya, Kabupaten Tanggerang, Provinsi Banten pada Selasa 24 Februari 2026. Andra Soni menyampaikan bahwa Sungai Cirarap memiliki peran penting sebagai jalur aliran air di kawasan tersebut. Namun sedimentasi dan penyempitan badan sungai menjadi salah satu faktor penyebab meluapnya air ketika curah hujan tinggi. Selain meninjau kondisi fisik sungai, Gubernur juga meminta dinas terkait untuk segera melakukan pemetaan titik-titik rawan banjir serta mempercepat pengerukan sedimentasi. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai guna menjaga kelancaran aliran air. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir, termasuk melalui program normalisasi dan pembangunan turap di sejumlah titik strategis. Hari ini saya meninjau langsung Sungai Cirarap, kemudian Situ Gelam, dan tadi juga langsung ke hilirnya Bendung Sarakan menindaklanjuti kejadian banjir beberapa minggu yang lalu. Alhamdulillah kita melakukan rapat koordinasi dengan Bupati, dengan Wali Kota, dengan Kepala Balai, dan hasil koordinasi kita adalah kita berbagi tugas mengerjakan beberapa hal, membagi wilayah kerja, dan alhamdulillah ini progres yang terlihatnya seperti ini, tapi tetap sepanjang Sungai Cirarap ini harus dinormalisasi. Kalau tidak, maka daya tampung airnya akan sangat terbatas. Warga Kelam Jaya menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap penanganan Sungai Cirarap dapat segera direalisasikan agar banjir tahunan tidak lagi mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda kerja Gubernur Banten dalam memastikan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, serta tepat sasaran di seluruh wilayah Provinsi Banten. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari dataran tinggi Wonosobo, Jawa Tengah, sejumlah kaligrafer terus melanjutkan tradisi menulis mushaf Al-Quran berukuran raksasa secara manual. Karya ini bukan sekedar seni tulis, melainkan bentuk pengabdian dan misi spiritual untuk menghidupkan warisan keilmuan Islam. Seorang kaligrafer Wonosobo menulis ayat-ayat suci di atas lembaran kertas berukuran besar yang terbentang di meja kerjanya. Dengan teliti dan penuh konsentrasi, ia menorehkan tinta menggunakan pena yang dibuat dari bambu hitam. Tradisi penulisan mushaf raksasa ini berlangsung di Universitas Sains Al-Quran atau UNSIK, serta Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah Wonosobo. Selama lebih dari 3 dekade, proses ini dipimpin oleh seorang kaligrafer sekaligus dosen yang mendedikasikan hidupnya untuk menulis mushaf berukuran besar. Sebelum memulai pembuatan mushaf,
kaligrafer menjalani proses spiritual seperti berwudu, menunaikan sholat, dan terkadang berpuasa. Setiap lembar mushaf memiliki ukuran sekitar 1,5 kali 2 meter, dan saat dibentangkan dapat mencapai 2 kali 3 meter. Untuk menyelesaikan satu mushaf raksasa dibutuhkan waktu antara 1 hingga 3 tahun. Mushaf-mushaf tersebut tidak untuk diperjualbelikan. Karya ini dihibahkan ke masjid-masjid besar seperti wakaf dan kini terpasang di sejumlah masjid terkemuka di Indonesia, bahkan hingga luar negeri. Tradisi ini menjadi bukti bahwa kecintaan terhadap Al-Quran terus hidup melalui dedikasi dan ketekunan para kaligrafer di tanah air. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah masjid unik di kawasan Tebet, Jakarta Selatan masih eksis meskipun lokasinya cukup terpencil. Sering disebut sebagai Masjid Perahu, bangunan ini memiliki banyak keistimewaan dan berikut informasinya untuk Anda. Di tengah padatnya kawasan Menteng dalam Tebet, Jakarta Selatan, berdiri sebuah masjid dengan kisah yang unik dan penuh makna. Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baitur Rahman atau ANG lebih akrab disebut Masjid Perahu. Bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menyimpan cerita tentang harapan dan keselamatan. Masjid ini berawal dari sebuah mushola kecil hasil wakaf warga pada tahun 1963. Tanah tersebut kemudian diamanahkan kepada Kiai Haji Abdurrahman Maksum yang lalu mengembangkannya menjadi masjid dengan nama Al-Munada Darussalam Baitur Rahman yang bermakna ajakan menuju rumah keselamatan. Sejak awal masjid ini memang diharapkan menjadi tempat berlindung dan peneduh bagi masyarakat. Bangunan perahu yang berada tepat di samping bangunan terinspirasi dari kisah kapal Nabi Nuh alaihi salam sebagai simbol keselamatan. Pada era 1970-an niat itu seakan menemukan jalannya. Sejumlah aparat yang bertugas saat masa konfrontasi Indonesia-Malaysia memohon doa keselamatan sebelum berangkat. Setelah kembali dengan selamat sebagai bentuk rasa syukur, dibangunlah replika kapal di samping masjid. Sejak saat itulah masjid ini dikenal sebagai Masjid Perahu, sebuah simbol yang mengingatkan bahwa tempat ibadah ini tak hanya menjadi ruang untuk berdoa, tetapi juga lambang harapan akan keselamatan bagi siapa saja yang datang. Awal mula masjid ini dari mushola kecil, itu dari wakaf dari warga yang diserahkan kepada prakarsa awal yaitu Kiai Haji Abdurrahman Maksum. Itu tahun 63 yang beliau menggunakan nama dengan Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baitur Rahman. Itu yang sederhananya panggilan untuk mendatangi tempat keselamatan, yaitu rumah kasih sayang Baitur Rahman. Dan kemudian berjalan dengan waktu ini diperluas dari yang ruangan persegi 4 di dalam, kemudian diperluas ke arah selatan dan utara, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah ini kan di belakang ada perahu ya Pak, ada nggak sih makna di balik filosofi ini nih Pak? Filosofi awal dari nama masjidnya aja bahwa inilah tempat keselamatan. Jadi Kiai Haji Abdurrahman Maksum berharap tempat ini sebagai tempat keselamatan bagi warga, masyarakat, dan terinspirasi oleh kapal Nabi Nuh, dan ternyata Allah wujudkan dengan adanya bantuan dari angkatan laut apa polisi air itu zaman tahun 70-an, masih zamannya konfrontasi dengan Malaysia. Itu beberapa yang matur ke Kiai Haji Abdurrahman Maksum mohon doanya untuk dibantu keselamatannya di sana. Jadi mereka menyelamatkan tawanan
warga Indonesia di Malaysia, dan Allah kasih selamat sampai ke Indonesia, dan sebagai wujud terima kasihnya membangunkan replika kapal penyelamatan. Jadi ya gayung bersambut gitu, niat beliau untuk sebagai tempat keselamatan, dan Allah wujudkan dengan bantuan replika kapal penyelamatan. Selain bangunan perahu, arsitektur masjid juga menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah dan pengunjung. Secara keseluruhan, desain masjid ini terinspirasi dari Masjid Agung Demak karena pendirinya sangat dekat dengan sejarah Wali Songo. Nuansa tradisional Jawa pun terasa kuat pada bentuk bangunan dan detail ornamennya. Salah satu bagian yang paling unik yang terdapat pada kubah masjid. Di bagian puncaknya terdapat bentuk menyerupai tombak dengan hiasan pohon bidarang atau pohon sir yang diyakini sebagai pohon di surga. Menariknya lagi, pohon tersebut memiliki 99 keping daun yang bertuliskan Asmaul Husna. Ornamen ini terbuat dari emas 23 karat dengan berat kurang lebih 1 kg. Di bagian dalam masjid terdapat Al-Quran berukuran besar yang merupakan prakarsa Ki Haji Abdul Rahman Maksum bersampul kayu jati, dikelilingi oleh berbatuan giok yang masih tersimpan hingga saat ini. Ornamen khusus lainnya yang menjadi daya tarik ialah terlihat pada sokorugu atau 4 tiang utama di dalam masjid. 2 tiang di bagian belakang terbuat dari kayu jati asli, sedangkan 2 tiang di bagian depan dihiasi dengan nama-nama Allah dan nama-nama Rasulullah. Detail inilah menambah kesan sakral sekaligus memperkuat nilai spiritual Masjid Perahu. Mama kalau secara keseluruhan ini kan mengikuti seperti Masjid Agung Demak, karena beliau kental dengan sejarah-sejarah Wali Songo, itu salah satunya Sunan Kalijaga, makanya ya seperti Masjid Demak. Dan yang uniknya di sini ada di kubahnya itu bentuknya itu seperti tombak, dan di ujungnya itu ada berupa pohon bidara, pohon sider, itu pohon di surga. Dan itu ada bentuknya 99 keping daun yang tertulis Asmaul Husna. Itu terbuat dari emas 23 karat. Mungkin kurang lebih 1 kilogram keseluruhan. Itu salah satu yang unik, dan di dalam juga beberapa batu-batuan dan Al-Quran besar yang atas prakarsa Ki Haji Abdul Rahman Maksum disimpan di masjid ini. Bangunan Masjid Perahu ini juga masih terjaga keasliannya hingga kini. Struktur utama dan banyak elemen arsitekturnya masih original sejak awal pembangunan, meski telah mengalami perluasan untuk menampung jemaah yang semakin bertambah. Keaslian ini terlihat dari bentuk bangunan, ornamen klasik, hingga detail tiang dan kubah yang tetap dipertahankan. Hal inilah yang membuat Masjid Perahu tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga seperti menyimpan jejak sejarah yang masih bisa dinikmati hingga sekarang. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota Jakarta, Masjid Perahu tetap berdiri kokoh menjadi saksi perjalanan waktu dan juga ibadah bagi warga sekitar. Dan tentunya selain visual ataupun keunikan ornamen arsitektur yang dimiliki oleh masjid ini, yang tidak hanya menjadi daya tarik, tentunya masjid ini menghadirkan sejarah ataupun makna sejarah dan juga spiritual yang secara mendalam. Meskipun berada di gang sempit, masjid yang telah berdiri tahun 1963 ini tetap menjadi ruang ibadah yang hangat dan juga terbuka bagi siapa saja yang ingin hadir, hanya sekedar berkunjung ataupun beribadah, atau hanya sekedar menikmati nuansa kenikmatan dari arsitektur dari masjid ini. Demikian informasi dapat saya sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila dan juga juru kamera Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tak seperti pizza dan burger pada umumnya, hidangan di salah satu resto di kawasan Cilodong, Depok menghadirkan sentuhan rempah khas Nusantara. Perpaduan roti bergaya Eropa dengan daging rendang yang kaya bumbu menjadi menu takjil unik yang mencuri perhatian penikmat kuliner saat Ramadan.
Inovasi kuliner fusion hadir meramaikan suasana berbuka puasa di kota Depok, Jawa Barat. Pizza dan burger yang biasanya identik dengan cita rasa barat, kali ini dipadukan dengan rendang, masakan daging khas Minangkabau, Sumatera Barat, yang terkenal dengan kekayaan rempahnya. Proses pembuatannya dilakukan secara terbuka. Bawang bombay ditumis dengan api besar, kemudian adonan roti pizza diberi racikan bumbu, potongan rendang, serta taburan keju melimpah. Lalu pizza dipanggang hingga matang sempurna. Burger rendang pun tak kalah menarik. Daging rendang yang empuk dan kaya rempah dipadukan dengan roti lembut, menciptakan sensasi rasa gurih, legit, dan beraroma kuat. Menu fusion ini menjadi salah satu highlight dalam program buka bersama bertajuk Burayak Volume 2 yang digelar oleh Komuning Resto di kawasan Cilodong, Kota Depok. Salah satu pengunjung, Mila, mengaku baru pertama kali mencoba perpaduan pizza dengan rendang. Menurutnya, rasa yang hadir terasa legit, gurih, dan bumbu rempahnya sangat kuat, sehingga memberikan pengalaman berbuka yang berbeda dari biasanya. Rasanya enak banget, fusion, perpaduan antara Itali dengan Indonesia yakni rendang. Rasanya legit, mantap, terus rempahnya tuh berasa banget. Agak sih sudah beberapa kali, Kak. Dan ini mungkin pertama kali buka puasa di sini. Manajer resto Imam Sutopo menyebut inovasi ini terinspirasi dari keinginan untuk mengangkat makanan Indonesia agar semakin mendunia dengan cara mengawinkan menu tradisional seperti rendang dengan hidangan bergaya barat. Selain kedua menu tersebut, pihaknya juga menyajikan brisket atau sandung lamur yang di-roast selama 6 jam dan dimasak dengan bumbu selat Solo sebagai perpaduan antara gaya Eropa dan masakan Indonesia. Kita pada tahun ini kita bikin tema Burayak volume kedua. Jadi Burayak volume kedua ini adalah tema yang tahun kemarin kita angkat lagi. Temanya, konsepnya adalah all you can eat. All you can eat, harganya cuma 95.000 per orang. Menu yang kita highlight adalah Fusion Delight. Yang pertama kita punya menu andalan, ada pizza daging rendang dan juga burger rendang. Satu lagi kita ada perpaduan dari brisket ya, brisket kalau di Indonesia sandung lamur, itu kita roast selama 6 jam, kita masak dengan bumbu selat Solo. Jadi perpaduan antara Europe dengan Indonesia cuisine. Dalam konsep all you can eat ini, pengunjung dapat menikmati sekitar 150 varian menu dengan harga Rp95.000. Sementara khusus anak di bawah usia 10 tahun dikenakan biaya 50% dari harga normal. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Dari Kota Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, berburu takjil saat Ramadan tak selalu identik dengan gorengan atau kolak. Di kawasan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat, ada pilihan lain yang tak kalah menggugah selera, yaitu nasi kapau. Dan berikut informasinya untuk Anda. Halo pemirsa Sinpo TV, kali ini saya akan mengajak pemirsa Sinpo TV untuk berburu takjil ataupun berburu kuliner. Nah, di mana memang takjil ini biasanya identik dengan gorengan, kemudian kolak dan juga es buah. Namun kali ini saya akan mengajak pemirsa Sinpo TV untuk berbeda, mencari kuliner berbeda dari yang lain, yakni makanan legendaris nasi kapau. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu kedai toko yang berada di Jalan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat, di mana kalau kita lihat sejak sore hari ini memang antrian dari para pembeli yang ingin membeli buka puasa, menu buka puasa ini di salah satu kedai di nasi kapau ini memang sudah antri dan juga sudah padat begitu ya. Dapat saya sampaikan juga dikarenakan memang nasi kapau ini memiliki ciri khas dari aromanya seperti ada gulai, kemudian juga ada tambusu yakni usus yang di dalamnya ini diisi dengan telur. Kemudian memang selain itu juga ada rendang yang memang memiliki ciri khas daripada nasi Padang yang lain begitu. Dan dapat saya sampaikan juga kepada pemirsa Sinpo TV, memang kenapa masyarakat ataupun para pembeli ini memilih nasi kapau, dikarenakan memang nasi kapau ini porsinya tentunya sangat mengenyangkan dan juga selain bisa makan di tempat ataupun saat berbuka puasa, nasi kapau juga bisa menjadi salah satu menu yang bisa dibungkus untuk makan malam bersama dengan keluarga. Dan tentunya
harga dari nasi kapau sendiri ini memang relatif sangat murah. Ini berkisar antara Rp25.000 hingga Rp35.000 tergantung dengan menu yang dipilih. Dan kalau dapat saya sampaikan juga kepada pemirsa Sinpo TV bahwa nasi dengan ayam ini hanya berkisar Rp25.000. Dan bagi pemirsa Sinpo TV yang ingin membeli nasi kapau ataupun ingin berbuka dengan selain gorengan ataupun kolak, ini bisa langsung datang saja ke Jalan Kramat Kuitang ataupun di Kuitang Senen, Jakarta Pusat untuk memilih lauk-lauk yang ada di salah satu kedai nasi kapau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta, Jian Nabila dan juga juru kamera Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, para nelayan di perairan lepas pantai Karachi, Pakistan berbuka puasa di atas kapal di tengah hempasan ombak dan tuntutan mencari nafkah demi menghidupi keluarga mereka. Rekaman video memperlihatkan para nelayan menyiapkan hidangan berbuka puasa sederhana di atas gelada kapal. Mereka berkumpul menanti matahari terbenam sebelum akhirnya membatalkan puasa bersama di tengah laut. Salah seorang nelayan mengatakan ia baru saja kembali melaut setelah sekitar 10 hari berada di rumah. Ia menyiapkan perbekalan dan kebutuhan pokok untuk melanjutkan pekerjaannya melaut. Menurutnya, menjalani puasa saat berada di laut terasa lebih mudah dibandingkan saat di darat. Di rumah, berbagai tanggung jawab dan pekerjaan lain seringkali menjadi tantangan tambahan. Sementara nelayan lain menyebut menyeimbangkan ibadah puasa dengan kewajiban mencari nafkah bukanlah hal yang mudah. Namun bagi mereka, pekerjaan adalah sumber penghidupan yang tak bisa ditinggalkan. Meski bekerja di tengah laut membutuhkan tenaga ekstra, para nelayan mengaku kebersamaan menjadi kekuatan utama. Mereka hidup seperti saudara, berbagi tugas dan tawa, serta menghadapi Ramadan dengan semangat gotong royong menjadikannya kekuatan tambahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masjid Al-Alam Marunda merupakan salah satu cagar budaya Betawi sejak tahun 1975, sekaligus warisan bangunan Islam tertua di Jakarta. Berlokasi di pinggir pantai Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Si Pitung karena letaknya yang tak jauh dari rumah tokoh Betawi dan cerita sejarah di baliknya. Pemirsa, di bulan Ramadan ini tidak lengkap jika kita tidak mengunjungi masjid-masjid bersejarah yang ada di Jakarta. Nah, saya akan mengajak Anda ke salah satu masjid yang ada di Cilincing, Jakarta Utara, yaitu di Masjid Al-Alam Marunda yang menyimpan banyak sekali cerita bersejarah dan juga keunikan-keunikan dari arsitekturnya. Nah, untuk itu seperti apa sih cerita-cerita yang berkembang di masyarakat dan mengapa masjid ini menjadi masjid bersejarah? Ikuti saya. Masjid Al-Alam Marunda dikenal sebagai salah satu masjid tertua di Jakarta. Konon, masjid bersejarah ini sudah berdiri lebih dari 400 tahun lalu dan menjadi saksi bisu perjalanan panjang perkembangan Islam. Menariknya, ada dua versi cerita tentang berdirinya Masjid Al-Alam Marunda. Yang pertama, masyarakat setempat percaya bahwa masjid ini dibangun dalam satu malam oleh para wali. Sementara itu, cerita lainnya mengatakan bahwa masjid ini dibangun oleh Fatahillah saat merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis dan kerajaan Pajajaran. Mengenai sejarah Masjid Al-Alam Marunda, ini ada terdiri dari dua versi. Pertama, versi orang tua kita. Kedua, yaitu versi daripada penelitian, yaitu dinas Purbakalan pada tahun 1980-an. Pertama, dari versi orang-orang tua kita, bahwa Masjid Aulia Al-Alam Marunda ini yaitu dibangun dalam waktu semalam oleh para aulia. Itu dari generasi ke generasi diceritakan bahwa Masjid Al-Alam ini didirikan dalam waktu semalam oleh para aulia. Versi keduanya, masjid ini setelah diteliti oleh Dinas Kepurbakalan pada saat tahun 80-an, diteliti dari jenis bangunannya, dari jenis bahan bangunannya, dari jenis arsitekturnya, dan perkirakan seperti itu. Diperkirakan bahwa masjid ini dibangun di abad ke-16, yaitu oleh siapa? Oleh Adipati Bahurekso bersama Raden Fatahillah. Yang pada saat beliau akan menyerang
Pelabuhan Sunda Kelapa beliau singgah dulu di Marunda seperti itu. Dan beliau singgah di Marunda, pada saat beliau singgah di Marunda untuk menyusun pasukan, beliau itu membangun masjid. Itulah cerita daripada yang diteliti dari Dinas Kepurbakalaan. Bangunan dengan arsitektur klasik di Masjid Al-Alam Marunda ini juga menjadi ciri khas serta keunikan lain yang dapat menarik minat pengunjung serta peziarah yang datang. Tak hanya sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menyimpan nilai sejarah yang sangat tinggi dan menjadi bagian penting dari warisan budaya Kota Jakarta. Sebenarnya Masjid Al-Alam Marunda itu mempunyai keunikan. Pertama dari arsitekturnya. Arsitekturnya itu ada unsur 4 kebudayaan arsitektur Masjid Al-Alam Marunda itu. Arsitektur kebudayaan apa? Pertama yaitu dari 4 itu terdiri pada yaitu daripada kubah tumpang atau joglo. Itu di atas seperti masjid-masjid di Jakarta yang kita lihat itu kebanyakan ya kubahnya bulat dan juga di atasnya ada bulan bintangnya. Arsitektur yang kedua yaitu kita lihat daripada jure atau wungan. Kalau orang Betawi bilang itu adalah wungan yang menjorok dari atas ke bawah. Itu melambangkan daripada arsitektur Tionghoa. Kenapa? Kalau dibilang arsitektur Tionghoa itu dia lengkung naga. Jadi dari atasnya rata, ke bawahnya melengkung seperti itu. Ya, jadi pada saat air nanti hujan, dia akan ngebuang ke luar, nggak kena di bangunan itu sendiri. Jadi disebutnya arsitektur lengkung naga. Misalnya kita lihat di kelenteng-kelenteng seperti itu kebanyakan dia tuh dari atasnya lurus ke tengahnya melengkung seperti itu. Nah itu dibilang arsitektur lengkung naga. Masjid Al-Alam Marunda dari keunikannya yaitu pertama yaitu 4 unsur kebudayaan. Pertama unsur Jawa, kedua Tionghoa, ketiga Eropa, keempat yang sekarang ini di Betawi sendiri seperti itu. Sejak berdiri pada tahun 1527, masjid ini telah melalui beberapa kali renovasi. Namun pada beberapa bangunan arsitektur masih dipertahankan keasliannya, seperti pilar soko guru dan interior kayu yang ada di bangunan utama masjid. Kusnadi selaku pengurus masjid menjelaskan, meskipun sudah berusia ratusan tahun, namun interior pada bangunan utama masjid tetap terawat dengan baik, sehingga masih bisa dipergunakan dengan layak. Hal tersebut tentunya tak terlepas bantuan dan dukungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kalau dulu ya, kegunaannya ya pertama ya untuk bersuci, berwudu, seperti itu. Karena sekarang banyak orang datang dari para peziarah atau para yang datang dari daerah itu untuk tur religi. Jadi akhirnya itulah timbul nama daripada sumur Masjid Al-Alam ini. Karena apa? Timbul namanya dari para peziarah itu sendiri. Pertama misalnya ada orang ziarah datang 4 orang, 5 orang atau 6 orang atau lebih. Jadi pada saat dari luar langsung misalnya dari luar itu datang ke Masjid Al-Alam langsung ke sumur itu langsung ngendok air dan langsung wudhu. Jadi pada saat 3 orang 4 orang itu jadi merasakan beda seperti itu kan. Misalnya ada 4 orang, 1 orangnya ada yang merasakan asin, 1 orang itu ada yang merasakan tawar, 1 orang itu ada yang merasakan manis. Jadi disitulah timbul penamaan daripada peziarah sendiri. Jadi sebenarnya sumur 3 rasa ini tidak dinamakan sama pengurus. Iya, jadi sumur 3 rasa ini dinamakan oleh peziarah itu sendiri. Misalnya ada orang dari Bogor datang kemari, dia langsung berwudu atau bersuci kemari, dia pada saat merasakan, ada yang merasakan asin, pada saat satu orang ada yang merasakan tawar, dan ada 1 orang ada yang merasakan manis. Juga manisnya juga bukan manis sirup, jadi seperti manis air jambu seperti itu ya. Selain memiliki bangunan arsitektur yang unik dan klasik, di Masjid Al-Alam Marunda juga terdapat sumur tua yang dipercaya oleh masyarakat sekitar memiliki 3 rasa, yakni tawar, manis, dan asin. Dahulu sumur ini biasa digunakan para pengunjung untuk berwudu sebelum melakukan ibadah di masjid. Kini sumur tersebut dapat membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan air bersih saat kemarau datang. Tak hanya itu, di bagian belakang Masjid Al-Alam Marunda ini juga terdapat makam keramat dari sosok Kiai Haji Jami'in bin Abdullah yang
sering dikunjungi oleh para peziarah bahkan dari luar Jakarta. Beliau merupakan pengurus masjid terdahulu yang konon bisa membelah gelombang besar dan menyelamatkan ratusan masyarakat pada saat terjadinya peristiwa Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 silam. Sosok beliau seorang wali Allah. Beliau berasal dari Kebon Nanas, Jatinegara. Beliau datang kemari mengajarkan agama Allah menjadi nur atau cahaya bagi orang Marunda ini. Beliau insya Allah wallahu a'lam bishawab, semuanya hanya Allah yang tahu. Jadi beliau tinggal di Masjid Al-Alam Marunda. Pada saat terjadi kejadian luar biasa, pada saat itu di abad 18 kalau kata orang tua itu terjadi yaitu letusan Gunung Krakatau yang sebabkan yang terjadi tsunami yang disebabkan oleh letusan Gunung Krakatau. Dan pada saat itu terjadi gelombang yang sangat tinggi. Jadi di situ kata orang-orang tua bilang itu terjadi banyak sekali makan korban. Dan tidak terkecuali Marunda juga kena dampaknya, kampung Marunda. Nah semuanya pada saat itu terjadi, semuanya lari ke Masjid Al-Alam. Pemirsa, selesai sudah perjalanan kita dalam menyusuri dan mengenal bagaimana sejarah dan keunikan apa saja yang ada di Masjid Al-Alam Marunda Cilincing, Jakarta Utara ini. Pesan yang dapat diambil memang kita tidak boleh melupakan apa yang sudah dibuat atau apa yang sudah dibangun oleh para leluhur kita untuk membangun kebinekaan di Indonesia. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Kepolisian Polresto Jakarta Barat bersama Balai Pokja Jurnalis Jakarta Barat membagikan ratusan takjil di ruas Jalan Raya dan Mogot, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Rabu petang. Sebanyak 300 takjil dibagikan kepada setiap pengendara yang melintas jelang berbuka puasa. Satu persatu pengendara sepeda motor yang melintas di depan kantor Polres Metro Jakarta Barat Rabu petang tampak tertib mengantri guna mendapat makanan berbuka puasa. Takjil yang digelar Polres Metro Jakarta Barat bersama Pokja Jurnalis Jakarta Barat. Antusias para driver ojek daring terlihat di saat pembagian makanan takjil gratis ini diberikan langsung Kapolres Metro Jakarta Barat. Kombes Pol Tuedi Aditya Beniadi beserta jajaran pejabat utama Polres Metro Jakarta Barat. Tak hanya pengguna jalan yang melintas, pembagian takjil ini juga diserbu warga setempat. Pembagian sebanyak 300 bungkus makanan takjil yang telah disiapkan insan jurnalis bersama pihak kepolisian tersebut merupakan kegiatan rutin di bulan suci Ramadan. Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin oleh Pak Kapolres dan Pak Kapolres Ibu Polres Jakarta Barat melaksanakan kegiatan sosial Ramadan bagi-bagi takjil bersama insan pers, yang mana insan pers juga membagikan takjil kepada pengguna jalan yang lewat di depan Mako Polres Metro Jakarta Barat. Dan berapa paket Pak yang dibagikan? Untuk paketnya kurang lebih sekitar 200-an. Biasanya 200 sampai 300. Diharapkan kegiatan sosial ini dapat menjadi ladang kebaikan bersama dalam rangka berbagi antar sesama guna mengisi kemuliaan bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dan menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, perajin kue nastar di Tangerang, Banten meningkatkan produksinya untuk memenuhi tingginya lonjakan permintaan pasar. Kawasan Jalan Haji Unus yang dikenal sebagai Kampung Nastar kembali dipadati aktivitas produksi. Para pekerja terlihat menggiling adonan, mencetak dan memanggang nastar dalam jumlah besar. Setelah matang, kue dikemas ke dalam toples dan siap didistribusikan ke berbagai daerah. Salah satu pemilik usaha produsen nastar, Sri Mulyani, menyebut dalam sehari pihaknya mampu memproduksi hingga 120 toples nastar dengan ukuran 500 gram atau sedikitnya 10 lusin toples berbagai varian kue. Pelaku usaha lainnya, Sri Kusmiati, mengatakan popularitas Tangerang sebagai sentra nastar turut mendorong peningkatan jumlah pesanan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Banyak mengecer membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Nastar menjadi salah satu kue kering paling ikonik saat Lebaran di Indonesia. Kue berisi selai nanas ini telah menjadi simbol hidangan dan keramatamahan di Hari Raya. Nama nastar sendiri berasal dari bahasa Belanda yang merujuk pada nanas dan tar yang mencerminkan akar sejarahnya sebelum menyatu dalam tradisi kuliner Lebaran di tanah air. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Malam. Dan update terus informasi Anda hanya di Simpo TV. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.